A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat baru ya. Surat berikutnya ya dari setelah surat Fatir ya. Surat Yasin. Oh, ini paling populer di Indonesia. Surat Yasin yang penamaan atau namanya surat Yasin diambil dari ayat pertama, Yasin. Hanya ada yang suka membacanya itunya Yasin, Yasin, Yasin. Ada hangan hiji di dina. No, eho gitu itu teh. Hanya ada satunya Yasin. Kenapa bunyinya jadi lebih dari satu? Seperti beberapanya surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah sehingga pelafadannya seperti melafadkan huruf hijaiyah. Jadi bukan yasa gitu bacanya ini ya, bukan yasa, Yasin. Kemudian ini juga yang alif, lam, mim. Nah itu pengucapannya gitu ya, seperti mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf alfabet Arab gitu ya. Alif, lam, ro. Bukan iler alif lam ro eta satu persatu diucapkannya ya. Dan juga seperti semua huruf-huruf hijaiyah di awal surat itu tidak bermakna yang tahu maknanya itu hanya Allah lah gitu ya. Nah, kalaupun ada yang menerangkan maknanya itu tidak ada dalil sama sekali. Ya, alif lam ro alif lam mim itu ada yang mengartikan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, enggak tanpa dalil tapi alif lam ro Yasin dan semuanya lah pokoknya ya. Ini sebutannya al-ahruful muqatta'ah gitu ya. Di awal surat itu disebutnya al-ahruful muqatta'ah itu penamaan itu artinya huruf-huruf yang dibaca satu persatu. Ya, makanya alif lam ra bukan alar gitu apa ya. Satu persatu diucapkannya yang sesuai dengan bunyi ketika melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, itulahnya penamaan surat ini surat Yasin. Diambil dari ayat pertamanya ya, dua huruf ini ya, huruf Yasin. Kemudian yang kedua ini tentang korelasinya, karena kalau kita mengikuti kitab ini ya, kitab tafsir ini, kitab At-Tafsirul Munir ini dimunculkan gitu ya korelasi antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu dari awalnya dari Al-Fatihah kaitannya dengan Al-Baqarah seperti apa, Al-Baqarah dengan surat berikutnya kaitannya seperti apa. Nah, jadi nampak gitulah ya, nampak bahwa seluruh surat-surat di dalam Al-Quran itu ibarat mata rantai satu kesatuan. Yang satu kesatuannya antara satu surat dengan surat berikutnya itu ada kaitannya. Ya, ada korelasinya. Nah, kaitan antara surat Yasin dengan surat Fatir ya, surat sebelumnya surat Fatir ada tiga. Nah, korelasinya ada tiga hal.
ada 3 macam yang ada kaitannya, yang menunjukkan keterkaitan gitulahnya antara surat Yasin dengan surat Fatir. Nah, yang pertama di surat Fatir ayat ke-37. Di sana ada kata waja'akumun nazir. Ya, di surat di ayat ke-37. Sambil kita lihat ini ya. Nah, sebentar nih. Nah, ke-37-nya hampir di akhir ada kata waja'akumun nazir, yaitu di dalam ayat yang ini kurang lebih terjemahnya ya, dan mereka memekiknya di dalam neraka. Mereka berteriak, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan atau niscaya kami akan beramal soleh yang berbeda dengan yang telah kami kerjakan dulu. Nah, dikatakanlah kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ya, bukankah kami telah memberi waktu, artinya waktu yang cukup? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir? Ya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, ayat yang ininya ya, padahal telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, ya waja'akumun nazir. Kemudian di ayat ke-42, nah ini juga mungkinnya belum lama ya ayat yang ini, surat di ayat 42 surat Fatir, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah sebenar-benarnya, gitu ya, bersumpah sebenar-benarnya, yaitu jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, mereka mengatakan pasti mereka akan menjadi orang yang paling taat dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Dan selanjutnya kemudian falamma ja'ahumun nazir, ketika benar gitunya pemberi peringatan itu datang kepada mereka. Nah, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Yang bersumpah ini kan orang-orang jahiliyah nih ya. Kalau masih ingat nih ya, ini menerangkan orang-orang jahiliyah. Ya, ternyata Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya gitulah. Mereka ini bersumpah seperti ini, kalau saja ada nabi lah katakannya, kalau saja datang nabi kepada mereka, pasti mereka akan menjadi orang yang paling taat dibandingkan kaum manapun. Nah, ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yang dimaksud Rasulullah SAW, mereka kemudian berpaling dan mendustakannya. Kemudian di surat ini, di surat Yasin, Allah mengawali surat ini dengan sumpah tentang kebenaran Rasulullah SAW atau Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ini korelasi pertama gitu ya, di dalam surat Fatir sudah disebutkan di ayat 37 dengan kata-kata waja'akumun nazir. Nazir itu pemberi peringatan. Kemudian di ayat 42 ya, yang barusan orang-orang jahiliyah bersumpah. Nah, ternyata ketika benar datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW, mereka berpaling dan mendustakannya. Nah, di surat ini Allah mengawali, ya, di surat Yasin ini Allah mengawalinya dengan sumpah tentang kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan
bahwa Rasulullah SAW itu berada di jalan yang benar. Tiga berarti nantinya di surat Yasin ini ada tiga. Satu gitu ya, diawali dengan sumpah bahwa Muhammad itu benar sebagai utusan Allah. Dua, bahwa Rasulullah SAW itu berada di jalan yang lurus. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW itu diutus membawa peringatan, garis miring ancaman. Ya, Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah itu membawa peringatan gitunya atau ancaman, di mana peringatan dan ancaman ini yang juga Allah bekalkan kepada semua utusan, yang kepada semua utusan Allah itu sama. Allah dari awal sampai akhir lah ya, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Berarti kan benang merahnya, intinya semua nabi itu membawa ajaran atau ancaman gitu ya, dan peringatan dari Allah. Ya sama kan, dari apa namanya, katakanlah bukan hanya untuk umat Rasulullah SAW kan, bukan hanya untuk umat Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran menyatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ke surga, orang-orang yang durhaka itu ke neraka. Itu berlaku untuk semua kaum nabi. Orang-orang apa katakanlah sebutnya kaum Nabi Nuh kan terbagi dua, ada yang taat, ada yang durhaka. Yang taat ke surga, yang durhaka ke neraka. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Isa, dan sama ya, karena berarti nanti surga itu bukan hanya untuk umat Rasulullah atau agehan batur gahayangan itu orang Islam we wungkul ya, umat Rasulullah we wungkul. Samanya, makanya Rasul itu membawa peringatan, garis miring ancaman yang sama dengan yang Allah berikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Nah, ininya korelasi pertama nih antara surat Yasin dengan surat Fatir. Di surat Fatir itu ada di ayat ke-37 dan ke-42 yang menyebut-nyebut soal pemberi peringatan. Nah, di surat Yasin ini, nah yang dimaksud itu adalah Rasulullah gitunya di ayat-ayat yang tadi. Nah, di surat ini di mana mereka itu berpaling dan mendustakan. Di ayat ini Allah memulainya dengan sumpah tentang kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Kemudian pernyataan bahwa Rasulullah SAW itu berada di jalan yang benar, berada di jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, bahwa peringatan atau ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah itu sama dengan yang disampaikan, yang diberikan ya terhadap kaum-kaum terdahulu. Kemudian yang kedua, ada kesamaan antara surat Yasin dengan surat Fatir dan surat Yasin, yaitu ada kesamaannya, bukan seluruhnya, biasa nama tasbih itu ya, namanya suka muncul kata tasbih, ada bahasa Arabnya tasyabuh. Tasyabuh itu kan menyerupai itu ya, disebutnya tasabuh. Tasyabuh itu menyerupai satu kaum. Kalau dalam apa namanya ya, kaidah balaghah itu diantaranya menyamakan sesuatu dengan yang lain itu pasti tidak akan seluruhnya sama.
pasti yang disamakan atau ada kesamaannya itu hanya dalam satu atau beberapa halnya, tidak seluruhnya. Nah, di antaranya yang ini kalau merokok ya, merokok itu disamakan dengan minum dalam hal membatalkan saum. Ya, dalam hal membatalkan saum itu rokok itu ditasbihkan, itu disamakan dengan minum. Nah, kalau minum dilarang, diharamkan menggunakan tangan kiri. Nah, kalau merokok, oh tidak boleh berarti kalau merokok dengan tangan kiri. Yang disamakan itu tentang apanya? Nah, ini yaitu tentang gitunya, tentang membatalkan saum. Satu hal gitu yang disamakan dengan minum itu tentang membatalkan saum, bukan seluruhnya jadi sama. Emang kalau bisa gitu, kalau orang haus merokok hilang hausnya akan sama dengan minum. Nah, itu disebut tasbihnya, tasbih menyamakan gitu. Kok paingan etanya sok aya naon di urang Sunda mah nyebutna itu istilah nanti pencitan. Pencitan itu untuk onderdil mobil, onderdil motor gitunya. Sigana eta teh mobil-mobil nu ditasbihkeun jeung sok dipencit. Gitu teh. Mobil teh siga entog. Naonana? Oh, mungkin orang mengungkapkan seperti itu mobil yang tidak bertenaga gitu nya, mobil tawadu teh lah pokoknya. Nu digastelin maju dan ngagibrig gitu. Digastelin maju gitu. Dan ngagibrig. Bersih entog. Mungkin orang mengungkapkan demikian itu karena lambat gitunya lajunya. Nah, apa jadi sama seluruhnya? Pencit atuh. Benar sok dipencit. Matak sok aya pencitan teh tidinya meureunnan. Eta ada aja yang mengatakan demikian itu. Itu tidak boleh merokok pakai tangan kiri, kan itu sama dengan minum. Dari ada sama apanya? Kenapa jadi disamakan segala-galanya? Kalau disamakan segala-galanya nggak bisa. Masa gelas seperti gelas? Dengan bentuknya yang sama, mun gelas salosin kan satu, yang gelas satu lusin itu kan semuanya sama kan, isinya 12 gelas itu, gelas yang itu. Ibu gelasnya sih ganu iya hanya atuh datang disebut sigar ya mah. Beda artinya ya, ada perbedaan gitu, tapi ada kesamaan. Ada naik surat Fatir dengan surat Yasin beda begitu kan, jumlah ayatnya beda dan banyak, justru lebih banyak perbedaannya. Nah, biasanya kan kalau tasbih sebutnya membandingkan atau ada kesamaannya itu hanya dalam beberapa hal, bisa hanya satu sebetulnya. Ya, yang barusan itu ya, kalau merokok itu membatalkan saum itu disamakan dengan minum, bukan jadi segalanya sama dengan minum. Gak pernah ada orang haus nyari rokok. Kan sama dengan minum, berarti kan apanya, bukan seluruhnya. Hanya itu saja yang disamakan dengan minum itu tentang membatalkan saum. Sekarang ini kembali ke sini nih ya. Ada kesamaan, tapi bukan seluruhnya nih ya, antara surat Yasin dengan surat sebelumnya. Ini korelasi kedua nih antara surat Yasin dengan surat sebelumnya, surat Fatir, yaitu nih kesamaannya, ada kesamaan dalam hal
menerangkan, menunjukkan kemahakuasaan Allah dengan menerangkan, menyebutkan beberapa makhluknya. Ada kesamaan di dalam hal tersebut ya, di dalam surat Fatir dan surat Yasin ya, ada kesamaan dalam hal dua-duanya. Jadi kedua surat ini Allah menunjukkan beberapa dalil disebutnya ya. Allah menunjukkan beberapa dalil kauniyah. Dalil kauniyah itu adalah sebutannya ayat, dalil, suka disebut tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya, melalui beberapa ciptaannya. Jadi surat Fatir di surat ke-13, di ayat ke-13 nih, di surat Fatir ayat ke-13 Allah berfirman, wa syakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajali musamma. Udah lupanya ayat ke-13 ini, irahan dikaji lagi surat Fatir ayat ke-13. Sudah lupa. Allah menundukkan matahari dan bulan. Ini diantara ayat tanda ayat, kalau ayat disebutkannya ayat kauniyah. Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya akan berjalan menuju batas yang sudah ditetapkan, yang artinya bahwa semuanya ada ajalnya, semuanya ada batas waktu. Dan yang sudah Allah terangkan itunya, yang Allah pastikan bahwa semua ciptaannya ini akan hancur dan musnah pada hari kiamat. Ya sampai situ berarti batasnya. Ya, Allah menundukkan matahari dan bulan. Nah ini nanti di ayat di surat Yasinnya menyebut-nyebut takdir. Ya, di surat Yasin Allah menyebut untuk matahari ada takdirnya, untuk bulan ada takdirnya. Jadi ayat di surat Fatir ini di ayat ke-13-nya demikiannya, Allah menundukkan matahari dan bulan. Yang di ayat-ayat lain ya di dalam surat Al-Qur'an kemudian Allah menyebut dengan kata yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ya itulah artinya tunduk. Syakhara syamsa wal qamara, Allah menundukkan matahari dan bulan. Nah, di ayat lain Allah menyebutkan seluruh yang ada di langit dan di bumi itu tunduk ya kepada takdir. Nanti di surat Yasin disebut takdir, kepada takdir yang sudah Allah tentukan. Semuanya berjalan kullu yajri li ajali musamma, ya semuanya berjalan menuju batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, dan yang pastinya kalau di ayat ini yang disebut matahari dan bulannya, matahari dan bulan itu ada batas waktunya. Semuanya akan berakhir ketika terjadi kiamat. Kalau matahari berakhir itu dengan padam. Matahari itu apabila sampai batas waktu yang Allah tetapkan, maka matahari itu akan padam. Dan inilah kejadian pertama dari kiamat yang kemudian ya berlanjutlah dengan seperti banyak di dalam ayat yang menerangkan langit terbelah, bumi berguncang, kemudian benda-benda angkasa berseliweran.
Kejadian pertama dari semua rangkaian kiamat itu adalah matahari padam. Dan matahari itu padam setelah benar-benar berakhirnya, karena matahari bergerak, artinya matahari bergerak berjalan seperti bulan juga bergerak, matahari juga bergerak. Kalau nggak salah sudah beberapa kalinya saya sampaikan bahwa hadisnya riwayat Muslim. Allah menciptakan matahari dan Allah menempatkannya di satu titik lah, anggapnya di satu titik. Lalu Allah memerintahkan matahari itu untuk berjalan dengan trek yang lurus. Kalau kita bandingkan dengan bulan kan melingkar. Bulan melingkar mengitari matahari. Mataharinya sendiri sama itu berjalan tapi lurus itu jalannya. Dari satu titik yang Allah menempatkan matahari, lalu Allah perintahkan matahari berjalan sampai ke titik tertentu, di mana titik tertentu ini berada di bawah arasy. Ketika matahari itu sampai ke titik tertentu yang Allah tetapkan, ternyata matahari itu nggak mau pulang, betah dekat arasnya. Ternyata matahari merasakan gitu ya, bahwa ya katakanlah nikmat gitunya berada di dekat aras. Matahari minta kepada Allah, terselah di dia bisa cek Allah balik kan itu. Kemudian matahari kembali ke jalan yang di sebelumnya ya, artinya matahari ini akan kembali ke titik semula diletakkan. Nah, apabila matahari dalam perjalanan pulang itu bagi manusia di bumi terlihat matahari itu jadi terbalik, terbit dari tempat tenggelam. Kalau dulu kan timur anggapnya, katakanlah kalau sebelumnya terbit di timur, tenggelam di barat. Nah, kalau dalam mataharinya dalam perjalanan pulang menuju titik semula, bagi manusia di bumi itu jadi sebaliknya, matahari itu akan terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, kaitannya diantaranya dengan manusia yang ada di bumi, apabila sudah terjadi demikian maka yang mendadak beriman tidak lagi dianggap oleh Allah, yang bertobat tidak lagi diterima. Ya, yang bertobat tidak lagi diterima, yang ya sebutlah mendadak berimannya karena terjadi keanehan, mungkinnya keajaiban bagi manusia sehingga mengingatkan akan Allah lalu beriman. Berang cek ayat berang wah kieu karena beriman telat. Nah, matahari itu akan berjalanlah pulang menuju tempat semula diletakkan. Apabila matahari itu sampai kepada tempat titik pertama diletakkan, nah habislah umur matahari, padam. Matahari itu akan padam. Nah, itulah awal mula terjadinya kehancuran alam raya, ya disusulah dengan kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, ini Allah menundukkan matahari dan bulan, dan tunduknya itu demikian. Mulai ditempatkan, berjalan kemana, kemudian ketika sampai di bawah aras, genah di bawah aras tanya, ini agak melebar dulu sedikit ya. Baru-baru ini juga belum lama dia di surat An-Nisa 169 ya. An-Nisa Ali Imran ayat 169 itu yang ayatnya mengatakan, jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang gugur di medan perang itu mati. Kurang lebih ayatnya demikianlah maknanya. Mereka itu hidup. Itu pernyataannya kurang lebih demikian ya. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan orang-orang yang gugur di medan perang itu mati. Artinya ini khusus nih, mereka
yang gugur di medan perang, artinya jangan disamakan dengan yang lain. Jangan sekali-kali kamu mengatakan mereka ini mati. Mereka itu sesungguhnya hidup. Ayat itu perlu penjelasan, berarti gitu ya, bagaimana sih yang dimaksud dengan kalau orang yang gugur di medan perang itu padahal yang lainnya juga sama. Emang orang yang meninggal itu mati? Enggak, sebetulnya kan tetap hidup. Dan ternyata maksudnya bahwa mereka itu orang-orang yang gugur di medan perang itu ditempatkan khusus oleh Allah, tidak seperti orang-orang yang meninggal yang lainnya. Sebutannya kan orang yang sudah meninggal itu ruhnya ya, ruhnya kan ditempatkan di alam kubur atau alam barzakh. Kalau orang-orang yang gugur di medan perang ditempatkan di satu tempat, nah itu tadi di bawah aras matahari, wae betah cicing di dinya mah. Matahari itu kan begitu berada di bawah aras itu gak mau pulang, minta kepada Allah, saya ingin terus di sini. Ya bisa, karena sebelumnya sudah ditetapkan. Ini kan ininya yang tadi. Nah ternyata orang-orang yang mati syahid itu ditempatkan khusus di satu tempat yang Rasulullah menyebutnya seperti rongga burung berwarna hijau, banyak di situnya lampu-lampu yang seperti apalah gitunya. Nah orang yang mati syahid itu khusus Allah tempatkan di bawah aras, dan dari sana, dari aras, mereka itu sudah dibolehkan untuk bebas keluar masuk surga. Jadi keistimewaan berartinya di surga itu sudah ada. Nah orang-orang yang mati syahid itu ya oleh Allah dibebaskan keluar masuk surga ya, dan mereka menikmatinya. Ya, mereka yang mati syahid gitunya mereka sudah masuk surga tapi belum secara resmi lah gitu ya. Allah sudah boleh kata jalan tukang tapi seolah ribut. Cek Allah jalan tukangnya ulah ribut. Sudah diperbolehkan mereka menikmati apalah yang ada di surga kan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka sudah merasakan minum airnya, mereka sudah merasakan gitulah yang apa yang ada di surga. Itu diantaranya keistimewaan yang mati syahid itu Allah tempatkan khusus di bawah aras. Kurang lebih demikianlah, tidak terlalu panjang, ya tidak terlalu detail mungkin Rasulullah menerangkannya ya. Seperti rongga burung yang di sana itu banyak terdapat cahaya-cahaya, dari sana mereka sudah bebas keluar masuk surga. Yang lainnya belum, berartinya kalau yang bukan mati syahid ya mereka berada di alam barzakh atau di alam kubur lahnya. Ini istimewa nih yang mati syahid. Nah kemudian di surat tapi lebar nubianya itu ke derajat apalahnya sebutannya itu derajat, tempat, keistimewaan, kemuliaan yang mati syahid ya, yang gugur di medan perang. Nah ternyata di dalam bab bapak kemarinnya di Cikur Cikur bab Cikur bab siddiq ya, tentang siddiq. Nah, ternyata barang siapa meminta kepada Allah kesyahidan, sebutnya barang siapa meminta kepada Allah, ini berarti minta kepada Allahnya derajat dan kemuliaan syuhada, mereka yang gugur di medan perang oleh Allah diberikan, tapi harus menjadi siddiq. Minta demikian gitunya sambil dirinya itu gitunya menjadi orang yang siddiq, diberi oleh Allah. Ternyata oleh Allah akan diberikan gitunya apa yang tadinya keistimewaan, derajat, kemuliaan, tempat bagi orang-orang yang mati syahid.
ternyata Allah berikan juga kepada siapa yang memintanya. Dah Allah membager pisan disebutnya teh kalau kita meminta kepada Allah naon moal dibikeun ku Allah pek sagala lagi pasti diberikan. Ya kalau nggak salahnya bahwa barang siapa minta kesyahidan teh bukan minta gugur di medan perang, bukan, tapi minta derajat, keistimewaan, keutamaan gitulah, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Ternyata ada orang yang tidak mati syahid tapi minta seperti itunya keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Di dalam hadisnya pasti diberikan oleh Allah, tapi harus menjadi sidik manusia, orangnya minta kesyahidan, orangnya sidik, diberi pasti oleh Allah. Ya sidik makanya benar dan benar. Anggaplah berusaha untuk selalu menjadi benar. Dalam artinya benarnya itu kan harus jelas, benar menurut siapa, benar yang mana. Ya benarnya ya menurut Allah. Artinya kan berusaha maksimal itunya untuk taat kepada Allah sambil berdoa minta kepada Allah. Ya bebaslah minta nama gitu, ya Allah berilah aku derajat dan kemuliaan syuhada teh mereka yang mati syahidnya, minta demikian sambil berusaha maksimal untuk benar. Nah intilah berusaha maksimal gitunya untuk taat kepada Allah. Kalau juga ini terkait dengan di dalam pembahasan kitab Riqaq ini juga belum lamanya Imam Bukhari kan memunculkan dua hal gitu tentang untuk jadi maksimalnya dalam taat kepada Allah. Satu, as-sabru anil ma'asi, bersabar dalam menjauhi, menghindari berbuat maksiat, itu perlu kesabaran. Nah kemudian yang kedua judulnya kan al-intiha, non teh judulnya teh berhenti dari dosa-dosa kecil. Justru ini yang sulit. Kalau dosa besar mah harapal, dosa besar mah membunuh misalnya, musyrik, wah enggak lah sama sekali yang demikian. Ini dosa-dosa kecil, bahkan seringkali ya berupa dosa-dosa yang kita sendiri tidak menyadari. Eta tanu hese mah. Ya untuk maksimal gitunya taat kepada Allah, ya sampailah kepada sidik dengan bukti ini berarti menjadi bukti kalau Abu Bakar itu tidak mati syahid, tapi Abu Bakar menjadi sahabat yang nomor satu paling utama, padahal sahabat yang mati syahid banyak. Ya para sahabat kan mengalami perangnya dengan Rasulullah SAW, banyak para sahabat yang gugur di di waktu perang Uhud, yang gugur waktu perang Badar, banyak. Satu-satunya perang yang tidak ada satupun sahabat yang gugur mah, perang apa namanya, yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Padahal Usamah bin Zaid itu usianya masih belasan, anak mantan hamba sahayanya Rasulullah, Zaid. Rasulullah sangat dicintai nih Zaid. Anaknya Usamah bin Zaid juga Rasulullah mengungkapkan secara khususnya kecintaan beliau terhadap Zaid dan anaknya Usamah. Dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin perang, semuanya kan mengatakan, satu usianya masih belasan, yang kedua kalau mantan hamba sahaya, anak hamba sahaya itu ininya kesannya kanyaho bisa, karena hidup sebelumnya sebagai hamba sahaya itu kan sangat terikat, dirantai itu ya, mengerjakan sesuatu itu hanya apa yang diperintahkan oleh pemiliknya atau gaul lah pokoknya mah.
Ya hanya itulah yang mereka tahu gitu, apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan, setelah itu masuk kandang. Ketika diperintah mengerjakan, setelah itu masuk kandang. Makanya hamba sahaya termasuk yang dikecualikan dari kewajiban ibadah Jumat, ya mereka nggak bisa keluar seenaknya. Nah kesannya kalau hamba saya itu demikian, itu nggak, wakanya nggak bisa. Lalu Rasulullah menunjuknya sebagai panglima perang, pemimpin perang. Kan semua, padahal yang dipimpinnya Umar bin Khattab ada, ya sahabat-sahabat yang lain ada, ya semuanya menunjukkan ketidaksetujuan lah gitunya. Tapi Rasulullah tetap itu menunjuknya sebagai panglima perang. Perang apanya? Perangnya itu ke daerah ini Syam lah, Yordan, Palestina gitunya. Ternyata ya berenang dengan hasil yang gemilang, tidak ada satupun sahabat yang gugur, satu-satunya perang. Jadi mana tidak ada satupun sahabat yang gugur, itu perang yang waktu itu kepemimpinannya Rasulullah serahkan kepada Usamah bin Zaid. Padahal usianya juga masih belasan, kemudian juga siapalah yang memandang gitu ya. Para sahabat hanya menghormati itu Zaid dan anaknya Usamah ini karena Rasulullah mengungkapkan itunya, aku mencintai Zaid, aku mencintai Usamah. Mungkin dalam pikiran sahabat, ya bolehlah demikian, tapi kalau diserahi tugas memimpin perang, wah berat berarti kan. Ya apa mampu gitu, mampu nggak gitu, usahanya masih belasan, belum lagi tadi pan Tegaul atau anak mantan hamba saya. Ternyata satu-satunya perang di mana tidak ada satupun sahabat yang gugur, perang itu yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Lupa lagi saya namanya perang apanya, karena setiap perang itu ada sebutannya. Nah kembali lagi ke sini nih, di surat Fatir di ayat ke-13 ya, yang redaksinya syakhara syamsa wal qamaro, Allah menundukkan matahari dan bulan, kullu yajri li ajali musamma, semuanya yajri itu berjalan ya, semuanya berjalan menuju batas waktu yang sudah ditentukan. Nah kemudian di surat Yasin di ayat ke-38 39, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Iya mah maca itu pakai tajwid, dia mah macan wayah. Dia pakai tajwid, dia mah enggak ada idgham, enggak ada ikhfa. Maca nahu sorof ya mah. Ya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari berjalan li mustaqarrin, kepada berjalan menuju, bukan kepada, mungkinnya berjalan menuju. Mustaqarrin itu apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah ditentukan. Makanya hampir samanya kalau di surat Fatir itu berjalannya itu li ajalin musamma, menuju batas waktu yang sudah ditetapkan. Di ayat ini dengan redaksi seperti ini, matahari berjalan menuju mustaqarrin, nya ketetapannya atau yang menjadi ketetapan baginya. Zalika takdir, tai nu disebut takdir. Zalika takdirul azizil alim. Bicara takdir jangan hanya ditujukan kepada manusia. Emang Allah nggak menakdirkan apa-apa untuk matahari? Ya, emang Allah nggak menakdirkan apa-apa gitu kan untuk makhluk-makhluk yang lainnya? Dah hileud orok ya ayat takdir. Hileud orok, sililat teu ningali sono. Hileud orok kedaprok datang sirsak biasa mah. Emang Allah nggak menetapkan takdir untuk selain manusia? Karena seringkali kan manusia bicara takdir itu hanya ditujukan kepada manusia, dan itu pun kalau sedang mengalami
Dah gitu, ingat takdir teh ketika sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kalau terasa beratnya yang demikian. Nah, sampai kemudian kan orang berbicara kalau doa bisa gak mengubah takdir? Emang mau yang mana yang mau diubah dengan doa? Jadi takdir bahasanya kieu pisan takdirna ge. Bahasana ge nya zalika wasyamsu tajri li mustaqorrin laha. Matahari itu laju berjalan menuju mustaqor, itu apa yang menjadi ketentuan laha baginya. Jadi kan arti takdir itu kan ketetapan dan aturan. Kan arti takdir itu sebetulnya demikian. Jadi sebetulnya yang disebut rukun imannya, rukun iman yang keenam itu kan beriman kepada takdir atau sebutan lainnya qada dan qadarnya, itu ketentuan dan aturan. Qada dan qadar teh ketetapan dan aturan. Ini bahasanya zalika takdir, itu adalah takdir. Ini Allah sebutlah menetapkan takdir untuk siapa di ayat ini? Ya matahari kan Allah menetapkan, menentukannya, Allah menentukan ketetapannya seperti apa, aturannya seperti apa untuk matahari. Yang tadi lah gitunya Rasulullah menerangkan matahari itu demikian. Tetap ditempatkan di satu titik lalu berangkat menuju titik tertentu, setelah sampai kemudian akan kembali ke tempat semula diletakkan, begitu sampai maka selesailah. Matahari itu umurnya habis, ya itulah ketetapan dan aturan Allah. Apalagi kalau memahami takdirnya seperti yang dibisikkan oleh setan, wah parah ya sama. Kan setan membisikkan takdir itu demikian. Buat apa beramal soleh kalau Allah takdirkan masuk neraka? Itu kan setan itu menyebut-nyebut takdirnya demikian. Padahal makna takdir itulah seperti ini. Ini di sini kelihatannya bahwa makna takdir itu matahari berjalan menuju apa yang sudah Allah jadikan ketentuan baginya. Gitu loh menerjemah, bukan terjemahnya, mengikuti bahasa Arab, kan bahasa Indonesia tengenaheun gitu teh. Bahasa Indonesia mah gitu deh, tapi bahasa Arab dubieu mah. Zalika yang demikian itu takdirul azizil alim, yaitulah ketetapan dan aturan yang Allah tetapkan bagi matahari. Ya, itulah ketetapan dan aturan dari yang maha perkasa dan maha berilmu, al-azizil alim. Wal qamaro, kalau di surat Fatir disebut langsung dua, sakharos syamsa wal qamar. Nah kalau di surat Yasin di surat ketiga, di ayat ke-38 menyebut matahari, nah di ke-39-nya bulan. Wal qamaro qaddarnahu, tetap ada takdir. Qaddar teh fi'il madi dari takdir. Takdir mah akar kata, kalau dalam bahasa Indonesianya akar katanya takdir, akar kata. Kalau qaddaro itu kata kerja yang diambil, yang dibentuk dari kata takdir sebagai akar kata, sebagai sumbernya. Kalau dalam bahasa Arab masdar, bahasa kitanya sumber. Masdar teh sumber kata atau akar kata, kan istilah dalam bahasa Indonesianya. Dari masdar ini, dari akar kata ini kemudian dibentuklah kata-kata yang lain, termasuk kata kerja atau fiil. Di dalam bahasa Arab itu kata jadian, berarti aslinya sumbernya akar katanya adalah takdir. Nah di ayat ke-39-nya wal qamaro, dan bulan.
qaddarnahu, ya bahasa kitanya jadi kami takdirkan, maknanya sama, kami tentukan juga ketetapan dan aturan. Untuk matahari Allah menentukan apa ketetapan dan aturan untuk matahari, untuk bulan juga sama. Hanya dengan redaksi ya inilah Al-Qur'an. Ya kalau untuk matahari tadi dengan redaksi yang demikian, untuk bulan wal qamara qaddarnahu sama sebetulnya maknanya. Kalau di ayat sebelumnya Allah menggunakan masdar yaitu takdir, kalau di sini Allah menggunakan kata kerjanya sama maknanya. Wal qamara qaddarnahu, dan kami menetapkan aturan gitulahnya. Dan bulan itu bahasa Arab bunyinya ditegenaheun setelah di bahasa Indonesia kan ditegenaheun nanti. Dan bulan itu telah kami tentukan aturan dan ketetapan baginya hatta ada kal urjunil qadim, yaitu nah kalau bulan berjalannya itu melingkar. Ayat ini menerangkan demikian maknanya, kalau bulan berjalannya itu melingkar bagi manusia yang di bumi, maka akan terjadilah seperti yang kita tahu ada. Kemudian dari bulan, kalau qamar itu kan bulan fisiknya, gitunya bahasa Arabnya. Ini qamar, ini bulan fisiknya. Dalam bahasa Indonesia juga kebetulan saja nih ada kesamaan. Dari bulan itu kemudian kan muncul sebutan bulan sabit, purnama. Ya kan purnama itu kan sebutan untuk bulan. Sabit juga itu sebutan untuk bulan. Nah kalau di dalam bahasa Arab itu ada hilal, ada badar. Badar itu di mana bulan terlihat bulat sempurna. Bahasa kitanya kan bulan purnama. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu badar sebutannya. Kemudian kalau hilal, nah seperti ini, kal urjunil qadim, itu terlihat seperti tandan pohon kurma melengkung. Kalau bahasa kitanya sabit, bahasa Indonesia bulan sabit. Bahasa ininya, kalau ini ayat ininya menyebutnya dengan kal urjunil qadim, bulan itu terlihat seperti tandan pohon kurma. Ini apa namanya, daunnya, daun pohon kurma kan seperti daun, ya daun kelapa juga sama lah, daun kelapa, daun pohon nau gitu kan, melengkung. Nah muncullah sebutan hilal. Sabit kalau bahasa kitanya gitunya kan sabit. Sigana mau di Arab hari taya arit, mas sigana nyebut arit malah hilal. Arit dari Arab terang arit domba teh di mun kitu domba di Garut itu di kandangan dipangaritkeun jukutna. Nah di Arab teraya nu ngarit. Jadi munculnya hilal. Nah ini menunjukkan karena bulan itu seolah-olah terus nampak. Bulan itu kan terus nampak, terus terlihat dari bumi, tapi kan terlihatnya beda-beda gitu kan. Mulai dari hilal. Hilal itu pertama kali bulan itu terlihat dari bumi. Sangat tipis, berartinya melihat hilal dengan mata telanjang itu sulit. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun kalau mendekati Ramadan lalu ada yang mengatakan saya melihat hilal, itu harus disumpah. Harus disumpahnya, yang mengatakan saya melihat hilal disumpah. Kalau berani disumpah baru dipercaya. Itu urusan hilal nih ya. Orang yang mengatakan saya melihat hilal itu disumpah. Nah hilal itu bulan itu kan kategorinya manusia membagi dua gitulahnya. Benda angkasa itu oleh manusia lah di dalam ilmu alam sebutannya mungkinnya
dibagi menjadi dua, ada bintang, ada planet sebutannya. Kalau bintang itu benda-benda angkasa yang memancarkan cahaya sendiri. Kalau planet itu tidak memancarkan cahaya. Bulan itu planet sebetulnya, tapi oleh manusia di bumi nampak bercahaya. Itu ternyata itu pantulan sinar matahari. Jadi bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi itu pantulan dari cahaya matahari. Nah, hilal itu berarti, kalau boleh alam membuat definisi sendiri lah itunya. Apa sih hilal itu? Jadi hilal itu cahaya pertama gitu dari matahari yang dipantulkan ke bumi. Pasti asalnya sedikit, beda dengan tengah bulan, bulat bulannya. Berarti posisi bulannya itu dalam posisi memantulkan seluruh bagian bulannya itu memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat bulat sempurna. Tapi kan di awal bulan, apalagi yang awal, yang pertama hilal namanya, itu satu garis mungkinnya bulannya itu dalam posisi demikian baru sekian gitu bisa memantulkan cahaya matahari ke buminya. Ternyata itu yang dijadikan rujukan itunya penanggalan, di mana Allah sudah menyebut dari dulu di bumi ini sebutannya ada 1 tahun yang terbagi menjadi 12 bulan. Itu sejak zaman Nabi Adam, demikian itu sejak zaman Nabi Adam. Seperti itulah dunia, di mana ada waktu 1 tahun, dan 1 tahun itu terbagi menjadi 12 bulan. Nah, untuk menentukan awal masing-masing bulan itu berdasarkan hilal. Ya, untuk menentukannya awal bulan, awal untuk masing-masing bulan, semua bulan itu berdasarkan hilal. Nah, hilal itu apa? Tah hilal teh berarti posisi bulan ketika dia awal sekali bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi, sehingga yang nampaknya amat sedikit. Ya, beda dengan bulan yang kemudian telah masuk tanggal 10, 11, belasan lah gitunya, apalagi tengah bulan, wah itu mah sudah, saya melihat badar atau ngomong ke sana gak apalun badar mah itu dah. Karena badar itunya bulan dalam bulan purnama lah kalau dalam bahasa kita. Tapi ada hadis ini yang terkaitnya bulan sempurna. Jadi pada satu malam Rasulullah SAW itu sengaja mengajak para sahabat keluar. Lalu Rasulullah mengatakan, coba lihat bulan malam ini. Semua sahabat melihat ke sana, jelas nggak? Nah kan aneh kan? Karena saat itu bulan purnama. Rasulullah memerintahkan, coba lihat bulan pada malam ini, jelas nggak? Nah, sehingga para sahabat menjawabnya, jelas Rasulullah, kami tidak perlu berdesakan, kami tidak perlu kemana-mana gitu untuk melihat, karena bulannya dalam waktu itu bulan purnama. Ternyata maksud Rasulullah itu kan bukan hanya sekedar geus katingali geus saya balik ke tuh. Paling sahabat ai nabi nanaonan dia cenah sampun kitu teh. Ai nabi nanaonan nabi unggal bulan katingali atuh gitu mah. Nah, ada maksud yang lebih jauh dari itu. Ternyata maksud Rasulullah itu sejelas itulah. Makanya Rasulullah bertanya dulu, jelas gak? Jelas Rasulullah, kami tidak perlu berdesakan. Kemudian Rasulullah menyabdakan, sejelas itulah nanti kalian akan melihat Allah. Benar begitu. Kalau dari kecil kan lahnya orang-orang Islam itu kan diajarkan sifat-sifat Allah itu, bahkan yang pertama sifatnya adalah wujud. Ya, wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi kiamuhu binafsihi kan diajar ke budak keneh ge eta mah
Allah itu wujud, ada, berwujud. Cik urang Sunda mah aya jirimna Allah teh. Dan itu nanti akan terlihat dengan jelas. Allah itu seperti apa wujudnya. Jadi mana diantaranya bahwa hadis yang ini, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tak keindahan wujud Allah itu tidak ada yang mengalahkan, karena selain Allah makhluk Allah. Ya, selain Allah itu kan makhluk atau ciptaan Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang lebih indah dari Allah sendiri yang menciptakan sebagai pencipta. Kalau melihat yang indah pasti kan nikmat. Justru eta matak ayat tadabur alam gitu. Matak ayat tadabur alam kan hayang nikmat hirup teh, lihatlah yang indah. Artinya melihat yang indah itu akan terasa nikmat. Ternyata kenikmatan melihat Allah itu bonus eta malah gitunya. Bonus dari Allah, tambahan dari Allah setelah mendapatkan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Melihat Allah beda lagi. Itu ada ayatnya memang tidak langsung menyebut melihat Allahnya. Tapi Allah akan memberi lebih. Kalau ayatnya kurang lebih demikian kalau masalahnya, Allah akan memberi lebih dari semua kenikmatan yang ada di surga. Ternyata itu yang dimaksud, yaitu kenikmatan melihat wujud Allah secara nyata, secara jelas, tanpa penghalang. Ternyata kan kenikmatan ini sesuailah dengan tingkatan surga, sesuai dengan tingkatan surganya. Tingkatan surga ada 100, berarti kebagian melihat wujud Allahnya pun bertingkat-tingkat. Untuk penghuni tingkatan surga yang paling rendah, kebagian melihat Allah itu hanya dampal kakinya, itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Wayahna sekarang tehnya hanya kebagian melihat dampal kakinya, itu pun dari jarak 1000 tahun perjalanan. Beda jelas bandingkan dengan yang paling tinggi tingkatan surganya. Surga Firdaus itu tingkatan paling tinggi, berarti tidak ada tingkatan surga berikutnya kan di atasnya. Ini yang paling tinggi. Surga Firdaus itu di atasnya adalah Arsy. Dan Allah itu di situ adanya di aras. Mereka melihat Allah itu 2 kali sehari dalam keadaan utuh, seluruhnya nampak. Eta bisa dibisnisin gitu teh. Bisa dibisniskan dapat cuan. Apaan tuh? Beli bisnis bisi we eta penghuni surga yang paling rendah nggak cing yang Allah nulis secara utuh wani piro cing orang teh emang gampang, urang hayang ka dieu teh hese. Perjuangan dan doa lagi berat ieu teh. Foto we bagikeun mahal fotona ge utang digratiskeun lawora teh. Bisa dibisniskeun bisi we aya hayang nu apal arasna siga kumaha. Nah kembali ke sini nih ke bahwa dengan kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Makanya kalau di surat Fatir 2 kan langsung disebut matahari dan bulan. Asok lebar tah maca hadis nu disieun bieu teh. Ya surga Firdaus itu surga tertinggi yang itu diantara keutamaannya ya. Karena surga Firdaus ini kan surga tertinggi, tidak ada tingkatan surga lagi di atasnya itu Aras. Artinya jadi begini kan, kalau orang yang berada di surga Firdaus berarti kan disebut, nah bahasa kitanya kan berarti bertetangga dengan Allah, berarti ya bertetangga dengan Allah kan, karena ya, di atasnya itu Aras. Dan penghuni surga Firdaus itu yang sudah dipastikan itu aja, menghuni surga Firdaus mah
para nabi. Sehingga kan para sahabat kan juga banyak yang ingin, sehingga mengatakan Rasulullah doakan aku bisa bertetangga denganmu di surga. Yang tetangga jeung Allah, insyaallah jeung saya udah cek Nabi teh yang jadi tetangga Allah gitu. Palingnya para sahabat Nabi teh apal wae itu. Ya artinya selain kalau penghuni surga Firdaus itu kan berarti bertetangga dengan Nabi. Ya karena di satu tingkatan ternyata juga jadi yang terdekat dengan Allah. Tak dengan segala keutamaannya lah gitunya, seperti yang itu diantara salah satunya. Coba penghuni surga paling rendah yang ningali Allah dengan jelas, kudu make teleskop nage lensana sabaraha mili, berapa meter lens sabaraha mili gitu. Diurang apa teleskop teh leuwih ka bintang wae, bulan wae katingali gitu, jeung aya solokan, aya naon lah di bulan teh. Make teleskop singkan tapi ngan teleskopna geus gede naon mata segede abong itu 100 meter gitu tah teleskopna ge diameterna teh, terus ketebalannya berapa kakara jelas ningali bulan teh. Mungkin itu yang ningali Allah gitu. Make teleskop sugan jelas itu Allah teh. Tapi tetap dampal kaki. Dampal kaki yang terlihat sakitu jatah. Nah bogan di surga di panghandapna tuh. Ya orang yang penghuni surga paling rendah gitu. Ya hadisnya itu kan yang menerangkan hanya kebagian melihat. Tapi tetap kan dampal kaki Allah itu indah. Kan Allah mah indah. Beda aja dampal kaki ibu-ibu. Punten. Dampal kaki ibu-ibu mah tuh. Eta masih gak di pedalaman Papua tuh. Itu perpecahan antar suku. Eta perpecahan antar suku itu. Nah ini menerangkannya bahwa bulan itu sama dengan matahari, tajri artinya berjalan. Kalau bulan ini dengan redaksi seperti ini menunjukkan bahwa bulan itu ibarat siklus berjalannya melingkar. Awal bulan terlihat seperti tandan pohon kurma, tapi kalau setelah ke tengah itu barulah bulan komarnya itunya terlihat secara utuhnya bulan purnama. Nah, kemudian yang ketiga di surat Fatir ayat ke-12, surat Fatir ayat ke-12 di sana terdapat kata-kata watarol fulka fihi mawakhir. Kamu melihat kapal-kapal perahu itunya berjalan gitu di lautan. Yang di surat tersebut Allah di ayat ke-12-nya bahwa Allah telah menetapkan air laut itu juga tidak sama. Tidak sama dalam banyak hal. Kadar garamnya tidak sama. Di setiap benua samudra jadi benua. Jadi air di setiap samudra itu tidak sama, karakter airnya itu tidak sama. Nah bahkan kan terjadi pertemuan gitunya antara laut hangat dengan laut dingin, padahal tidak dihalangi oleh suatu benda, hanya airnya saja yang dari sini melaju, kemudian kalau sudah sampai ke perbatasan lautan hangat itu balik lagi, yang di sini juga sama, teka hiji. Demikian juga dengan ikannya, kalau ikannya berani nembus, pasti. Karena karakter air di sini beda dengan yang hanya itu kebetulan saja di perbatasannya. Kalau ikannya berani, katakanlah ada yang berani nembus itu masuk ke perairan yang ini mati karena karakter airnya beda, kadar garamnya beda, segalanya beda. Itu di ayat 12 tuhnya surat Fatir itu Allah menerangkan demikian. Nah, di antaranya di surat Fatir ayat 12 itu ada redaksi seperti ini, kamu melihat kapal perahu gitu yang berjalan gitu untuk mencari penghidupan. Nah di surat Yasin ini di ayat ke-41 Allah berfirman wa ayatun lahum, dan menjadi tanda, menjadi ayat, menjadi dalilnya bagi mereka
anna hammalna zurriyatahum fil fulkil mashhun, kami membawa mereka dan keturunannya di atas sebuah kapal. Nah, tiga tanya korelasi, ada kesamaannya, ada kesamaan, bukan seluruhnya sama. Tadi pan entog siga mobil siga entog teh masa jadi segalanya sama. Atuh mun lapar teh mencit mobil tuluy di balado. Tuluy di balado eta bener pedah naik mobil nih boyot-boyot teuing mobil teh batur mau kamu nepi ka mana meureunnan ieu mah. Nah, mobil siga entog teh jangan jadi kesemuanya dianggap sama. Nya mun lapar mencit mobil meureun tuluy di balado. Nah, ada tiga tadinya ada kesamaan nih di yang kedua dan ketiga antara surat kesamaan dalam hal menyebut matahari dan bulan kan kesamaannya, kemudian menyebut tentang laut lah itulah. Ya, tentang lautnya di surat Fatir ada, di surat Yasin juga ada. Taslah dua-dua. baru dua asbabun nuzul belum. Nah, ini asbabun nuzul belum. Asbabun nuzul tapi bukan seluruhnya. Asbabun nuzul ayat sekian, biasa nama ayat asbabun nuzul ayat sekiannya, tidak seluruh surat Yasin itunya, tapi ayat-ayat tertentu saja yang memang ada asbabun nuzulnya. Karena kan surat Yasin ini seperti surat yang lainnya kan tidak turun sekaligus seluruh ayat surat Yasin ya. Nah, tapi kan cekslok sebutannya ya. Nah, ada ayat-ayat tertentu yang memang ada asbabun nuzulnya.